Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hormat kepada dosen penguji 1 saya, salam hormat kepada dosen penguji 2 saya, dan salam hormat kepada dosen penguji 3 saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kisha Alokia dengan NIM 2303023 jurusan D3 Rekam Medis. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian yang penting dari metode penelitian, yaitu tentang populasi dan sampel, yang saya gunakan dalam karya tulis ilmiah saya yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SIM-RS di Rumah Sakit. Sebelum saya masuk ke bagian teknik, kita perlu memahami dulu apa itu populasi dalam penelitian. Secara umum, populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi ini harus memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Dalam penelitian saya menggunakan populasi yaitu seluruh petugas di Rumah Sakit X yang secara aktif menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Kenapa saya memilih populasi ini? Karena mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem SIM-RS. Mereka mengalami sendiri manfaat, hambatan, atau kekurangan yang muncul selama sistem ini digunakan. Jadi, mereka adalah sumber informasi yang sangat relevan dan valid untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu sampel saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif seperti yang saya lakukan, sampel tidak perlu memiliki jumlah yang besar. Yang penting adalah kedalaman informasi yang bisa diberikan oleh informan. Dalam sampel saya mengambil 6 orang informan, yang semuanya adalah petugas SIM-RS yang aktif. Jumlah ini sudah cukup untuk menggambarkan situasi dan memberikan wawasan yang mendalam, karena tujuan penelitian kualitatif bukanlah menggeneralisasi, melainkan memahami fenomena secara menyeluruh. Nah, untuk pemilihan sampelnya, saya menggunakan teknik purposive sampling. Artinya saya memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, bukan secara acak, tapi secara kriteria khusus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang saya tetapkan adalah: yang pertama, petugas yang telah bekerja minimal 6 bulan di rumah sakit. Yang kedua yaitu petugas yang secara aktif menggunakan SIM-RS. Yang ketiga yaitu petugas yang bersedia diwawancarai. Sedangkan kriteria eksklusif saya yaitu petugas yang sedang cuti, petugas yang belum bekerja selama 6 bulan, dan petugas yang menolak untuk diwawancarai. Dengan menggunakan kriteria ini, saya dapat memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengalaman yang cukup dan bisa dipercaya untuk memberikan informasi yang sesuai. Kenapa saya menggunakan random sampling atau pengambilan sampel acak? Karena dalam pendekatan kualitatif, tujuan utamanya bukanlah untuk mengukur secara statistik, tapi untuk memahami secara mendalam. Random sampling lebih cocok untuk penelitian kuantitatif yang membutuhkan generalisasi populasi besar, sedangkan saya mengetahui pengalaman pribadi, persepsi, dan kendala yang dihadapi masing-masing informan. Misalnya, salah satu informan saya adalah petugas pendaftaran rawat jalan yang setiap hari yang mengoperasikan SIM-RS. Ia punya pengalaman ketika sistem down dan berdampak pada keterlambatan layanan pasien. Informasi seperti ini hanya bisa diperoleh dari mereka yang benar-benar terlibat langsung dan bukan hanya dari angka. Maka dari itu, dalam penelitian seperti ini, kualitas informan lebih penting daripada kuantitasnya. 6 informan yang tepat jauh lebih baik daripada 60 informan yang tidak relevan. Terakhir, pemilihan populasi dan sampel ini sangat penting dan berpengaruh langsung terhadap kualitatif data yang diperoleh. Jika saya memilih, maka data yang kita dapatkan bisa tidak valid atau tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Dengan memilih informan purposif dan berdasarkan kriteria yang jelas, saya berharap hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi SIM-RS di Rumah Sakit X. Dengan demikian, penjelasan saya mengenai populasi dan sampel pada penelitian ini.
Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman yang sedang menyusun proposal atau karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.